يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما kuntum taknizun. Setiap rangkaian ayat yang terkandung di dalam kalam suci Al-Quran sudah seharusnya menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk setiap manusia. Berbagai kisah yang tertuliskan di dalamnya sejatinya dapat menjadi petunjuk bagi setiap insan dalam menjalankan setiap sendi kehidupan agar tetap berjalan dalam kebenaran demi menggapai ridho Sang Khalik. Kecerdasan akal, harta yang berlimpah, kedudukan tinggi, serta kesenangan kehidupan dunia sejatinya merupakan nikmat dan cobaan bagi hambanya. Allah Azza wa Jalla melapangkan dan juga membatasi rezeki di antara hambanya semata-mata hanya untuk menguji siapa yang bersyukur dan siapa yang kufur akan nikmat yang telah Allah berikan. Jika hartanya digunakan untuk membantu sesama dan dibelanjakan di jalan kebaikan, serta mampu mendekatkan dirinya kepada Allah yang Maha Pengasih, maka keberkahan baginya. Namun sebaliknya, jika harta yang berlimpah justru menjerumuskannya dalam kekikiran dan kesombongan, serta digunakan untuk berbuat kezaliman, maka murka dan hukumanlah yang akan ditimpakan baginya. Inilah kisah Qarun, si kaya raya yang sombong dan ingkar, yang dibenamkan ke dalam tanah bersama seluruh harta benda yang dimilikinya. Wa Qarun wa Fir'aun wa Haman wa laqad fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin. Dikisahkan pada dahulu kala, di zaman Nabiullah Musa alaihissalam, hidup seorang pria yang sangat miskin, namun begitu taat dalam melakukan ibadah kepada Allah. Dirinya merupakan seorang ahli kitab Taurat setelah Nabi Musa dan Harun. Orang-orang Bani Israel bahkan menjulukinya Munawwir karena keindahan suaranya dalam membaca kitab Taurat. Qarun bin Yashar. Dalam salah satu riwayat, Qarun merupakan sepupu Nabi Musa. Ayahnya, Yashar, adalah adik kandung Imran yang merupakan ayah Nabi Musa. Baik Musa maupun Qarun masih keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Selain menghabiskan waktu untuk beribadah kepada Allah, dalam kesehariannya, Qarun hanya menggembalakan satu-satunya kambing yang menjadi miliknya. Dari hasil menggembala kambing tersebut, ia harus memenuhi segala kebutuhan rumah tangganya dengan jumlah anak yang banyak. Hidup berlarut-larut dalam kemiskinan, akhirnya Qarun meminta kepada Nabiullah Musa untuk berdoa kepada Allah yang Maha Pemurah agar Qarun diberikan harta yang banyak. Qarun juga berjanji akan menggunakan hartanya agar dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah. Melihat keseharian Qarun yang taat dalam beribadah, maka Nabi Musa pun tidak enggan berdoa kepada Allah agar Qarun diberi keluasan rezeki. Qarun kemudian diberikan seekor kambing yang kemudian dikawinkan dengan kambing miliknya. Lambat laun, kambing yang dimilikinya terus berkembang jumlahnya.
hingga kekayaan Korun terus berlimpah ruah. Selain menjadi peternak yang sukses, Korun juga memiliki ratusan perniagaan lainnya. Tak ayal, Korun menjadi salah satu orang paling kaya seantero negeri, dengan ribuan gudang yang dipenuhi emas dan perak. Karena disibukkan oleh hartanya, perlahan Korun mulai enggan beribadah. Ia meninggalkan kewajiban yang utama sebagai seorang hamba. Selain itu, setelah keinginannya menjadi kaya raya terwujud, Korun mempergunakan hartanya dalam kesesatan, kezaliman, dan permusuhan, sehingga membuatnya menjadi orang yang sombong. Korun mabuk, terlena dengan kekayaannya. Janji Korun untuk lebih khusyuk beribadah dan membantu sesama setelah menjadi kaya kandas. Korun mendurhakai Allah sebenar-benarnya Tuhan dan memilih untuk menyembah Sobek, dewa berkepala buaya, serta dewa-dewa lainnya. Inna Qarun kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuz ma inna mafatihahu latanu بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفارحين. Korun semakin sombong dan congkak karena harta yang dimilikinya. Seperti halnya orang-orang kaya yang telah mabuk oleh harta bendanya, maka Korun tidak merasa sedikit pun memiliki kewajiban sosial dengan harta kekayaan tersebut. Ia hanya memikirkan kesenangan dan kesejahteraan pribadinya, memikirkan bagaimana ia dapat terus menambah kekayaannya. Korun telah dinasihati oleh para pemuka kaumnya agar menyediakan sebagian hartanya untuk fakir miskin, menolong orang-orang yang tidak berpakaian dan kelaparan. Namun nasihat yang baik itu tidak diindahkan oleh Korun. Ia bahkan merasa bahwa karena dirinya kaya, maka dialah yang harus memberi nasihat dan bukan menerima nasihat. Orang lain harus tunduk kepadanya, mematuhi perintahnya, dan membenarkan segala tindak tanduknya. Lebih parahnya lagi, Korun bahkan mendustakan nikmat yang telah Allah berikan. Ia dengan sombong mengatakan bahwa kekayaan yang dimilikinya semata-mata karena ilmu yang ada padanya dan usaha yang telah dilakukannya, tanpa ada campur tangan dari Allah. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما قارون إنه لذو حظ عظيم. Semakin bertambah hartanya, semakin bertambah pula kesombongan yang ada dalam diri Korun. Hingga pada suatu hari, dirinya keluar untuk memperlihatkan sebagian harta yang dimilikinya. Korun keluar dengan perasaan jumawa. Ia mengenakan pakaian dan perhiasan yang gemerlap, membawa pengantar dan pembantu lebih banyak dari biasanya, mengendarai kuda-kuda yang dihiasi dengan indah dan cantik. Kemewahan yang ditonjolkan secara menyolok tersebut menimbulkan iri hati di kalangan penduduk, terutama mereka yang masih lemah imannya. Mereka berbisik-bisik, mengeluh dengan berkata, "Mengapa kami tidak diberi rizki dan kenikmatan seperti yang telah diberikan kepada Korun? Alangkah mujurnya nasib Korun, dan alangkah bahagianya dia dalam hidupnya di dunia ini." Namun orang yang beriman dan dianugerahi ilmu di antara penduduk negeri berkata, "Celakalah kamu, pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan tidak diperoleh pahala itu kecuali oleh orang-orang yang sabar." Korun yang tidak mengindahkan nasihat dari orang lain agar mau berbagi dan membantu penduduk lainnya yang kelaparan,
kemudian didatangi Nabi Musa. Nabiullah Musa menyampaikan bahwa telah turun wahyu dari Allah akan perintah zakat, di mana setiap orang yang kaya dan memiliki kelebihan harta harus menyisihkan sebagian hartanya untuk dibagikan kepada orang-orang miskin. Mendengar wahyu yang disampaikan Nabiullah Musa, Korun merasa jengkel dan menyatakan keraguan kepada Nabi Musa. Korun berkata, "Hai Musa, kami telah membantumu dan menyokongmu dalam dakwahmu kepada agama barumu. Kami telah menuruti segala perintahmu dan mendengarkan segala kata-katamu. Sikap kami yang lunak terhadap dirimu telah memberanikan engkau bertindak lebih jauh dari apa yang sepatutnya. Dan mulailah engkau ingin meraih harta benda kami. Dengan perintah wajib zakatmu ini, engkau telah membuka topengmu dan menunjukkan dustamu, bahwa engkau hanya seorang pendusta dan ahli sihir belaka." Tuduhan Korun yang ingin melepaskan dirinya dari kewajiban zakat ditolak Nabi Musa, dan dengan tegas menyatakan bahwa zakat merupakan kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar, karena merupakan perintah dari Allah Azza wa Jalla yang harus ditaati. Dengan perasaan kesal, Korun pulang ke rumahnya untuk menghitung berapa zakat yang harus ia keluarkan. Setelah menghitung keseluruhan hartanya, Korun merasa terlampau besar jumlah harta yang harus dikeluarkan untuk zakat. Maka ia pun enggan mengeluarkan zakat dari hartanya tersebut. Maka Korun pun menyusun tipu daya agar dapat menghindar dari kewajiban zakat. Korun mengumpulkan para saudagar kaya dari golongan Bani Israel agar menolak perintah zakat yang disampaikan Nabi Musa. Korun berkata kepada orang kaya lainnya bahwa Musa hanya ingin merampas harta yang selama ini telah mereka kumpulkan. Tidak sampai di situ, Korun juga menyebarkan fitnah keji kepada Nabi Musa dan menuduh Nabi Musa telah berbuat zina. Korun dengan harta yang dimilikinya menyewa seorang wanita agar mau berbohong dengan mengaku telah berbuat zina dengan Nabi Musa. Tetapi Allah tidak rela nama Rasulnya tercemar oleh tuduhan palsu yang diatur oleh Korun. Maka digerakkanlah hati wanita sewaannya tersebut untuk mengatakan keadaan yang sebenarnya, bahwa apa yang ia tuduhkan kepada Nabi Musa adalah fitnah atas perintah Korun. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ. Setelah tipu daya dan fitnah kejinya terhadap Nabi Musa terbantahkan, Korun semakin marah dan menantang Nabi Musa untuk berdoa bersama. Siapa doanya yang terkabul, dialah yang benar dan harus diikuti. Korun lalu berdoa, "Wahai Dewa Penguasa Jagat Raya, matikan Musa saat ini juga." Namun Nabi Musa tidak meninggal. Beliau tetap hidup dan berdiri tegak. Nabi Musa lantas berdoa kepada Allah agar menurunkan azabnya atas diri Korun yang sombong dan congkak. Maka dengan izin Allah yang telah memperkenankan doa Nabi Musa, tidak lama kemudian terjadilah gempa yang sangat dahsyat. Bumi terbelah, lantas menelan Korun dan setiap bangunan mewah tempat tinggalnya, serta gudang-gudang tempat ia menimbu segala harta bendanya. Seketika itu pula, Korun dengan segala kemewahannya dan kesombongannya lenyap dalam semalam. وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. وَقَالَ مُوسَى حميد.
Di balik kelemahan dan ketidakberdayaan manusia sebagai hamba, kadang memang tak kuasa dan mampu dibutakan oleh gemerlapnya kehidupan dunia yang sementara. Kekayaan berupa harta yang berlimpah, jabatan, serta kedudukan yang tinggi, dan berbagai macam kenikmatan hidup duniawi semata-mata merupakan bentuk karunia dan cobaan dari Allah Azza wa Jalla kepada hambanya. Bagi mereka yang mau berpikir dan melenyapkan kesombongan atas apa yang mereka miliki, maka akan bertambah rasa syukur dalam jiwanya, serta semakin tertunduk kepada Allah atas karunia yang diberikan. Namun sebaliknya, murka dan azab dari Sang Maha Perkasa akan ditimpakan bagi hambanya yang kufur, sombong dan tetap ingkar. Allahu a'lam bishawab.